Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, bil khusus jamaah Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada malam hari ini pada program kuliah maghrib di Masjid Al-Mutakin ini menerusi alam maya. Kita belum dapat bertemu kembali tuan-tuan puan-puan. Kita hanya dapat laksanakan jamaah 5 waktu dan sholat Jumat. Alhamdulillah kita syukur, kita jaga nikmat ini supaya berterusan nikmat itu, bahkan mudah-mudahan akan ditingkatkan lagi. Moga-moga bukan setakat sholat 5 waktu berjamaah dan sholat Jumat saja yang boleh dilaksanakan. Moga-moga kegiatan yang lain, kuliah-kuliah dan juga kegiatan agama yang lain mudah-mudahan akan segera dapat dilaksanakan di masjid-masjid strata Singapura, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat COVID-19 ini, khususnya dari Singapura dan secara umumnya dari seluruh dunia, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam hari ini, insya-Allah malam hari ini kita teruskan tajuk yang ke-14 dari nasihat-nasihat yang di dalamnya terdapat 10 perkara. Ini makalah atau nasihat yang ke-14, yaitu setiap hari bumi memekikkan 10 ayat atau 10 ucapan. Ini apa yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Namun sebelumnya sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Kita tujukan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabak penyakit, dipermudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang ada permasalahannya diberikan jalan keluar setiap permasalahannya, insya-Allah. Dan bil khusus kita tujukan kepada pengarang kitab ini, Syekh An-Nawawi, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya Rabb fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Makalah yang ke-14, setiap hari bumi memekikkan 10 ayat atau 10 ucapan. Telah berkata
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, innal arda tunadi kulla yaumin bi asri kalimatin wa taqulu ya ibna adam tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni wa tujmi'ul mala ala dhahri wa tanzimu fi batni wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kattitanu fi batni wa takhtalu ala dhahri wa tadhullu fi batni wa tamsi masruran ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batni wa tamshi fi nuri syamsi wal qamari was siraji ala dhahri wa taqa'u fi dhulumati fi batni wa tamshi ala al-mujama' ala dhahri wa taqa'u wahidan fi batni. Yang bermaksud, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya bumi itu setiap hari selalu memekikkan, mengucapkan 10 ucapan. Pertama, wahai anak cucu Adam, engkau berbuat segala sesuatu di atas belakangku, tetapi akan kembali ke dalam perutku. Kita diingatkan, sekarang kita berada di atas bumi, namun bagaimanapun hebatnya seseorang tetap akan kembali ke dalam perut bumi. Sekarang kita berada di atas bumi, tapi tetap wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah dan masuk ke dalam perut bumi. Yang nomor 2, katanya bumi, engkau bermaksiat di atas punggungku, dan akan disiksa di dalam perutku. Kita di atas bumi kita maksiat, melakukan dosa-dosa, namun kita tak bertaubat, pada akhirnya kita nanti akan disiksa di dalam perut bumi. Ini, maka yang demikian kita berusaha untuk terus bertaubat. Tidak ada sesiapa di antara kita yang terlepas dari dosa. Oleh yang demikian, kita senantiasa bertaubat, minta keampunan kepada Allah. Moga-moga dosa kita telah diampunkan sebelum kita kembali kepada Allah. Dengan demikian mudah-mudahan kita tak akan disiksa di dalam perut bumi. Yang nomor 3, engkau ketawa di atas punggungku, tetapi menangis di dalam perutku. Kita tertawa-kertawa. Maka yang dikhawatirkan, kita banyak tertawa di atas bumi, maka kita akan takut banyak nangis nanti di dalam perut bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita supaya banyak nangis dan kurangkan ketawa. Kalau di atas bumi kita banyak nangis, insya Allah nanti di dalam perut bumi kita banyak ketawanya atau gembira. Jangan sebaliknya, kita banyak tertawa di atas bumi, maka kita akan banyak menangis nanti di dalam di dalam perut bumi. Kemudian yang seterusnya, engkau bersukaria di atas punggungku, ini, tetapi akan susah payah di dalam perutku. Ini diingatkan oleh bumi, kata Sayyidina Anas. Jangan sampai kita sukaria terus, kita enjoy, kita happy-happy, kita tak nak beramal untuk mencari bekalan di bawah mati. Maka kalaulah kita happy-happy saja, bersukaria ke atas perut bumi, maka kita akan bersusah payah di dalam perut bumi nanti. Kalau sampai waktu hidupnya kita hanya enjoy saja, happy-happy saja, melupakan kematian, sehingga kita terus bersukaria saja,
maka yang dikhawatirkan kita akan banyak mengalami susah payah di dalam perut bumi. Maka sebaliknya, kita berusaha untuk beramal, untuk melaksanakan ibadah, mencari amal sebanyak-banyaknya, supaya nanti waktu kita berada di perut bumi, kita tidak susah, ya, supaya kita tidak susah. Nah ini. Baik. Seterusnya, engkau menghimpun harta di atas punggungku, tapi menyesali di dalam perutku. Ya. Ini bagi kita yang mengumpulkan harta untuk berfoya-foya, untuk bersukaria, maka kita akan menyesal nanti di dalam perut bumi. Ini. Namun sebaliknya, apa yang perlu kita lakukan? Karena kita hidup di atas bumi dan kita perlu kehidupan, maka kita pun perlu kerja mencari bekalan hidup. Namun mencari bekalan hidup untuk kepentingan akhirat. Kalaulah sekiranya kita mencari keperluan hidup untuk bekalan akhirat, kerja untuk bekalan ibadah, maka kita tak akan menyesal di dalam perut bumi. Nah ini sebab kita jadikan harta kita sebagai bekalan untuk ibadah. Kita gunakan untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Allah, dan juga sebagai tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Ini bukan untuk bersukaria, bukan untuk berfoya-foya, bukan. Bukan untuk niat untuk maksiat. Tapi kalaulah kita kerja kumpulkan harta itu hanya untuk bersukaria, berfoya-foya, ya, maka kita nanti akan menyesal di dalam perut bumi. Kemudian kata bumi lagi, engkau makan barang haram di atas punggungku, tapi engkau dimakan cacing di dalam perutku. Ya. Ini, kalau makan barang haram, maka nanti di dalam perut bumi kita akan dimakan oleh cacing. Memang semuanya akan dimakan oleh cacing-cacing tanah, ya. Tapi kita usahakan sewaktu hidup ini kita makan dari makanan yang halal, kita cari keperluan hidup dengan cara yang halal, kita kerja dengan cara yang halal. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tolabul halali wajibun. Mencari barang yang halal hukumnya wajib. Jadi kerja untuk mencari hasil yang halal hukumnya wajib. Sebab kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak menjadi tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berusaha menjauhkan diri daripada memakan barang-barang haram. Mudah-mudahan ya kita tidak mendapatkan siksaan di dalam kubur. Begitu juga mudah-mudahan kita tidak mendapat siksaan nanti kelak di akhirat ataupun di dalam neraka. Baik. Kemudian kata bumi juga, engkau hidup gembira di atas punggungku, tetapi akan hidup merana susah di dalam perutku. Ya. Ini, jangan gembira saja. Jangan gembira saja, enjoy saja, jangan. Nanti kita akhirnya susah di dalam di dalam perut bumi. Maka kita berusaha waktu hidup, janganlah kita bergembira terus, tapi waktu hidup kita isi dengan amal ibadah. Gembira boleh, tapi jangan lupakan tugas kita sebagai hamba Allah untuk memperbanyak amalan ibadah yang akan kita bawa menghadap Allah, yang akan menemani kita di dalam kubur kita, yang akan menerangi kubur kita. Ini. Jadi kita jangan sampai hanya gembira saja ya di atas perut bumi ini, nanti akan merana, akan susah di dalam perut bumi, ya. Mudah-mudahan kubur kita tidak dijadikan di antara lubang-lubang neraka. Kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan kubur kita
menjadi di antara taman-taman surga. Namun mesti kita kena berusaha sewaktu hidup kita berusaha melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Semoga dengan demikian kubur kita menjadi taman-taman surga yang pada akhirnya akan membawa kita dipermudahkan urusan kita di akhirat dan akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya kata Sayyidina Anas bin Malik, bumi mengatakan, engkau di atas punggungku dapat hidup disinari matahari, bulan dan lampu, ya. Tetapi di dalam perutku engkau akan kegelapan. Kan sekarang kita terang benderang. Kalau siang hari ada matahari, kalau bulan purnama indah karena ada cahaya bulan. Kalau macam kat rumah sini terang karena ada lampu. Ini, tapi kita kena ingat bahwa di dalam kubur gelap. Maka kita kena cari sesuatu yang dapat menyinari, menerangi kubur kita. Kita perlu mencari sesuatu yang dapat menyinari kubur kita. Walaupun secara zahir, secara nampak pandangan mata kan, kita dikubur dalam keadaan gelap seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan bekalan amal yang kita lakukan, kubur kita ini menjadi terang. Ya, akan diterangi kubur kita dengan amalan-amalan kita insya Allah. Maka beri pentingnya kita memperbanyak amalan. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu, carilah bekal kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Mencari bekal, mencari amal ibadah. Amal ibadah itulah yang akan menemani kita di dalam kubur kita. Semoga dengan amal ibadah itu, ya, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan amalan kita, mudah-mudahan kubur kita menjadi terang, ya. Yang nampak dari luar macam gelap, tapi mudah-mudahan kita nanti berada di dalamnya terang. Kubur kita menjadi taman-taman surga, kubur kita menjadi terang. Nah ini, baik. Jadi dengan demikian kita perlu beramal. Mudah-mudahan dengan amalan soleh yang kita lakukan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kubur kita menjadi terang, ya. Kubur kita menjadi terang, ya. Ini dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Baik. Kemudian di antara yang diucapkan lagi oleh bumi, kata Sayyidina Anas bin Malik, engkau dapat menghadiri perkumpulan-perkumpulan di atas punggungku, ya. Ini, kamu dapat menghadiri perkumpulan-perkumpulan di atas punggungku, namun kelak engkau di dalam perutku akan sendirian. Jelas, ya, kita kemana-mana kalau di dunia, kita bersama keluarga, nah, kita pergi sholat Jumat ramai-ramai dengan kawan-kawan, kemudian kita pergi ada party, boleh ramai-ramai. Namun kita ingat, kita masuk kubur sendirian, ya, kita masuk kubur sendirian. Apa yang kita kumpulkan? 3 perkara tuan-tuan, 3 perkara. Kita kumpulkan harta, kita kumpulkan keluarga. Nomor 3, kita kumpulkan apa? Amalan. Ya, kita kumpulkan pahala. Apabila kita sudah ditalkin, kan? Apabila kita sudah ditalkin, kemudian lepas itu harta kita pun akan dibawa pulang, akan balik. Walaupun hanya sehelai kain batik lepas, itu pun tak disertakan kita, itu pun tak diikutkan dengan kita. Nah ini, kain batik lepas itu pun dibawa balik. Pertama, harta akan meninggalkan kita. Yang nomor 2, keluarga akan tinggalkan kita. Yang kononnya dulu mengatakan sehidup semati. Waktu hidup dia boleh menemani. Kalau kita mati, adakah dia nak menemani kita dalam kubur? Tak akan, kan? Tak akan menemani kita. Hartanya pulang,
keluarganya pun pulang, yang ikut kita satu, yaitu amal ibadah. Amal ibadah itulah yang akan menemani kita, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal ibadah, ya. Kita akan berada sendirian. Ini rumah yang tak ada pintunya, tak ada tak ada jendelanya, kan? Kita beralaskan tanah, semuanya. Waktu kita masih hidup, kan? Waktu kita masih hidup, rumah kita selesa, ada aircon, ya, ada kipas, ada lampu, semuanya baik. Tapi apabila kita masuk dalam kubur, keadaannya sempit, gelap. Nah ini. Tapi insya Allah, dengan adanya amalan-amalan yang kita lakukan, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah amalan kebaikan itu akan datang kepada kita, akan menemani kita di dalam kubur kita. Ya. Maka itu pentingnya kita beramal. Selain beriman, beramal. Allah Subhanahu wa taala dah ingatkan kita, kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini. Jadi kalau tak beriman, tak beramal soleh, maka yang dikhawatirkan dalam kuburnya memang menderita. Tapi insya Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh, banyak bekalan yang dibawanya untuk menghadap Allah, maka insya Allah kuburnya akan menjadi terang, kuburnya akan menjadi luas, seluas sejauh mata memandang, dan kuburnya akan menjadi taman raudhah min riyadil jannah, akan menjadi taman-taman di antara taman-taman surga. Itulah tuan-tuan puan-puan yang kita harapkan. Jadi apa yang diingatkan oleh bumi, seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, boleh kita ambil iktibar. Kuncinya satu, kita beriman, kita beramal soleh. Ya, kita beriman, kita beramal soleh, insya Allah di dalam kubur, di dalam perut bumi, kita tak akan sendirian. Sebab kita ada amalan kita. Perut bumi tidak menjadi gelap sebab ada amalan kita. Perut bumi tidak tidak menjadi lubang neraka, insya Allah karena ada amalan kita. Begitu juga perut bumi akan menjadi taman-taman surga karena amalan yang kita lakukan. Ya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita membanggakan amal kita saja. Jangan membanggakan amal kita saja. Confirm kalau amalannya bagus, mesti dalam kuburnya, dalam kubur saya nanti mesti luas, seluas mata memandang, dan kubur saya mesti akan akan menjadi taman surga. Kita jangan sombong, ya. Kita minta kepada Allah, ya. Kita minta kepada Allah, selain kita beramal, kita minta kepada Allah supaya diselamatkan daripada fitnah kubur, supaya Allah jadikan kubur kita, ya, taman-taman surga, supaya Allah jadikan kubur kita yang menyenangkan, kan? Supaya Allah jadikan kita pertama dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini kita minta kepada Allah. Tak ada sesiapa yang dapat garanti dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Tak ada. Ini. Jadi selain kita berusaha terus mengamalkan amalan-amalan ahli surga, kemudian kita banyak bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kubur kita diluaskan, kubur kita dijadikan taman surga, kubur kita dipermudahkan. Nah ini, mudah-mudahan awal perjalanan yang baik dalam kuburnya mudah,
mudah-mudahan perjalanan selepas itu pun mudah dan pada akhirnya akan membawa kita selamat merintasi Shiratal Mustaqim dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah, ya. Kita minta perlindungan daripada Allah. Mudah-mudahan kubur kita tidak sempit, kubur kita tidak menjadi azab, tidak menjadi lubang api neraka, dan mudah-mudahan tidak jadikan perjalanan kita di akhirat nanti yang susah, dan kita berlindung kepada Allah dari tidak dapat merintasi Shiratal Mustaqim yang pada akhirnya jatuh ke dalam neraka. Jadi yang kita minta sebaliknya, selain kita berusaha menjaga keimanan kita, kita menjaga amalan-amalan kita, kita minta kepada Allah. Pertama, minta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Permudahkanlah urusan kami dalam dalam kubur kami. Ringankanlah kami dalam hisab kami nanti di mahsyar. Permudahkanlah perjalanan kami di mahsyar. Ya, kemudian permudahkanlah hisab kami di mahsyar. Kemudian berikanlah buku catatan kami menerusi tangan kanan. Kemudian selamatkanlah kami dapat merintasi Shiratal Mustaqim yang pada akhirnya ya Allah masukkanlah kami dalam surgamu. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita minta, ya, yang kita minta. Semoga dengan permintaan seperti itu, dengan usaha yang terus berterusan, moga-moga Allah mengkabulkan doa kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah muslimin muslimat apa yang boleh kita kongsikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita dapatlah mempersiapkan perjalanan jauh kita dalam kubur kita dengan berusaha sedaya upaya terus melaksanakan amal ibadah. Semoga dengannya akan mempermudah perjalanan kita saat di dalam kubur, saat di mahsyar, dan saat merintasi Shiratal Mustaqim. Kemudian semoga kita terus selamat masuk, diletakkan, ditempatkan di dalam surganya Allah, yang mana di dalam surga itu terdapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan kita bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa khshurna bil iman wa dakhilna al jannata ma'al iman. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa afri alina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wal bala waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa sa'iril buldani 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi asyafil musyaffa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal af minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.